32 pertandingan anjir, gimana abis Piala Dunia dia nggak nonton Piala Dunia beneran? Oke. Balik lagi. Sekarang kita ada di angkringan bahas hukum. Kemarin itu tepatnya tanggal 30 Maret 2021. Iya. Pak Presiden Joko Widodo itu menandatangani peraturan pemerintah, coy. Wah, apa tuh? Nomor 56 tahun 2021. Tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan atau musik. Nah, jadi PP royalti ini adalah produk turunan dari Undang-Undang Hak Cipta. Oh iya. Iya. Nah, tapi ini menuai kontroversi, coy. Betul, soalnya kan orang mikir, apaan sih gue nyetel lagu di kafe gue masa nggak boleh? Karena dengan gitu, keluarnya kan. PP ini maka mengharuskan orang yang nyetel lagu di kafe. Itu kasih itu orang udah nggak ada lagunya sekarang. Enggak, gue dengar odong-odong lagunya abang yang nyanyi nang. Nah, jadi itu menuai kontroversi karena sebagian musisi malah ada yang tidak setuju, cuy. Enggak karena adanya peraturan ini. Enggak apa-apa sih, karya gua didengerin aja. Iya, jadi ada pro dan kontra lah di artis-artis itu. Tapi mayoritas memang setuju sih. Iya, karena itu kan karyanya mereka jadi dihargai. Betul. Tapi sebenarnya sejauh mana sih batasan pembayaran royalti ini? Kan yang kita tahu kan wah boleh gitu. Iya, kan. benar. Cuman detailnya itu kita belum tahu. Kalau misalkan kayak dulu kita suka karaoke di tempat karaoke, apalagi Rianto yang ada LC-nya kan. Oh iyalah, bangku. Dia memang bisnisnya memang jual beli lagu untuk orang nyanyiin. Nah, tapi nih misalkan gue pengelola kafe, punya Kafe klub malam. Terus gue kan main bisnisnya kan makanan, beverage. Ternyata pas gue setel lagu harus bayar juga soalnya. Iya, itu juga. Padahal kan itu cuma penambah aja gitu kan, supaya nggak sepi-sepi amat gitu. Nah, untuk membahas masalah itu, pertama kali kita harus tarik dulu. Apakah lagu itu adalah objek yang dilindungi, cuy? Nah, sebelumnya kita juga pernah bahas ya. Di video sebelumnya soal hak cipta. Nah, kalian bisa lihat juga tuh. Ya, linknya di bawah ini. Biasanya sih di kanan. Nah, di sini. Gue mau kiri. Jangan ribetin gua dong. Kita harus narik dari Undang-Undang Hak Cipta, cuy. Undang-Undang 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Nah, itu diatur tuh mengenai ciptaan. Jadi ciptaan itu setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Lagu itu kan hasil karya cipta di bidang seni. Betul. Tidak mungkin lagu itu di bidang sastra. Mungkin ya ya. ada lirik atau di bidang ilmu pengetahuan. Ya mungkin dia menciptakan lagu terinspirasi. Balonku ada 5 tuh ngitung. Iya benar. Pelangi. Itu juga. Fisika. Benar juga ya. Gue baru tahu. Kemudian dihasilkan atas inspirasi. Iyalah. Kan dia kan punya inspirasi. Dia nulis. Dan kemudian diekspresikan dalam bentuk nada. Iyalah, kan abis dia ini diekspresikan, ditulis notnya, digonjreng-gonjrengin gitar, jadilah lagu. Nah, berarti kita bisa menyimpulkan fix lagu itu adalah hasil karya. Jadi bentuk dari ciptaan yang dimaksud dalam Undang-Undang Hak Cipta. Nah, karena musik ini adalah ciptaan, maka menurut Undang-Undang Hak Cipta, pencipta atau pemegang hak cipta itu punya hak ekonomi untuk melakukan beberapa hal. Contoh? Misalkan penerbitan, penggandaan, penerjemahan, pengaransemenan, pendistribusian, pengumuman, dan penyewaan ciptaan. Itu bisa dilakukan tuh. Tapi kalau hak cipta itu sifatnya, kalau gue nggak salah tuh, first to invent. Siapa yang duluan, dan itu bisa di-challenge. Dulu kan sempat ada lagu ini nih, yang lu tau nggak yang kita zaman SMP yang lagu orang meninggal tuh? Yang itu sebenarnya tuh kayak urban legend, tahu nggak sih? Kan siapa nih yang gitu kan? Semua orang tuh menganggap itu punya gua kan, bahkan dari orang-orang yang kita nggak tahu itu siapa gitu. Saya lagi humming, terus saya tulis liriknya, terus jadi lagu itu, Mbak. Nah, itu ternyata uniknya hak cipta itu dari hak-hak yang lain karena dia itu first to invent tuh. Jadi walaupun misalkan gue daftarin nih hak cipta,
Tapi ada orang enggak, itu lagu gue, itu bisa di challenge. Dan mana yang lebih dulu, misalkan gue gonjreng-gonjreng. Challenge-nya itu harusnya ada bukti fisik Iya atau betul, bukti misalkan gue apa gitu. gonjreng-gonjreng terus gue ngerekam, terus gue ternyata bikin ini jauh sebelum dia mendaftarkan ciptaan. Nah itu bisa gue dapet tuh hak ciptanya. Jadi misalkan bisa disimpulkan orang ini dengerin orang main gitar, dia tulis, terus dia bikin juga, dia rekam, terus dia daftarin duluan, padahal orangnya nggak Nggak tahu. bisa, gitu. bisa di challenge, oke. Bisa di challenge. Jadi itu uniknya hak cipta cuy. Kalau yang kemarin tuh ini ya, kalau nggak salah tuh lagu Sayangnya Via Valen tuh ya. Aduh, Iya, Kan sempat tenar benar. tuh lagu Via Valen, ternyata penciptanya tuh bukan Bukan Via Valen. Iya. Nah, terus gimana kegiatan memutar musik di kafe itu Betul. untuk diperdengarkan di kafe itu masuk nggak sebagai kegiatan yang perlu bayar royalti? soalnya kan orang bingung ya kan, ini kan lagu gue udah beli nih, misalnya gue beli kaset gitu kan, gue DVD player, habis itu gue setel di kafe gue, udah beli dong, gue udah beli ini lagu. Jadi dong. suka-suka gue Iya, deh. masa orang kafe suruh tutup kuping kalau Iya, iya. lagu nih gitu. Ya. Kalau kita tarik nih, emang dijelasin sih, pengumuman ciptaan itu adalah pembacaan, penyiaran, pameran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, baik elektronik atau non elektronik, untuk melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain. Jadi termasuk lu nyetel di MP3 ataupun lu nyewa band yang bandnya itu main akustikan, bawain lagu orang. Nah itu juga termasuk kegiatan pengumuman ciptaan lu. Gimana kan gini loh, kan banyak tuh pengamen punya jalan. Nah iya, Itu dia. dia nyanyi gitu. Oke. Tiba-tiba gue lagi jalan, anjing nyanyi. Lagu gua tuh. Oke, nanti kita bahas. Oke. Jadi kita fix dulu muterin lagu di kafe itu merupakan kegiatan pengumuman hak cipta yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Oh, yang baru kemarin. Secara sederhana, kalau kita nyetel lagu di kafe ada hak ekonomi dari yang memiliki hak cipta. Jadi mau nggak mau dia terikat hak ekonomi. Misalnya kan gue sebagai yang punya hak cipta nih, sebuah kafe itu nyetel lagu gue. Cuman gue bolehin aja gitu loh. Ah, iya, Bisa nggak iya. sih kayak gitu? Bisa. Nanti kita bahas nih. Oke. PP-nya itu bilang setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta dan atau pemilik hak terkait melalui LMKN. Jadi setiap orang tuh boleh nyetel lagu tapi dia harus bayar royalti ke pencipta, pemegang hak cipta atau badan yang dibentuk untuk mengelola hak ekonomi dari hak cipta itu. Nah, bentuk layanan publiknya itu dijelasin tuh. Kafe, terus seminar itu ada tuh di undang-undang pameran. Jadi sudah jelas kalau lu nyetel lagu di kafe itu artinya lu harus bayar royalti. Soalnya dia kan komersil ya, lu kafe kan jual makanan. Benar. Iya benar. Benar. Nah, Komersil jatuhnya. Betul. Jadi balik lagi ke pertanyaannya Rianto tadi. Yang pertama pengamen sih. Nah, pertama pengamen. Jadi gini, gua dulu juga sempat nanya tuh, kan penghasilannya nggak seberapa ya? Iya, betul. Terus dia disuruh bayar hak cipta. Iya. Penghasilannya nggak seberapa ya. Buat makan aja susah di sini. Iya. Di Kamu yang kampungnya mobilnya banyak. Mobil rumahnya mewah. Itu sebenarnya boleh gitu. Tapi ada hak moral yang nggak mungkin orang yang ngambil royaltinya tidak seberapa gitu ya, dituntut untuk membayar royalti yang lebih tinggi dari yang dia terima. Penghasilannya gitu ya. Jadi lucu aja sih, misalkan Ungu gitu gugat pengamen di Sudirman gitu gara-gara nyanyiin tuh Lagu Cindaha, dia, Cinta Dalam Hati. ingin kau tahu gitu kan. Iya. Kan kasihan ya, sehari aja dapetnya ceban, Iya. bayar royalti 10 juta misalkan, udah gila lu. Tergantung dari artisnya sendiri sih Tergantung ya. dari artisnya, tapi seharusnya sih enggak. Seandainya gue punya hak cipta dalam sebuah lagu dan kafe itu nyetel lagu gue, dan gue sih nggak masalah banget gitu. Memperbolehkan ya, ya. udah gitu lo mau Iya, ngapain juga nggak masalah kan, lagu-lagu gue juga nggak apa-apa gitu. Nah itu bisa aja sih, selama si pemegang hak cipta itu nggak masalah. Kalau nggak masalah kan berarti tidak ada hak yang perlu diambil kembali. Nah maka bisa. Sebenarnya kan undang-undang itu dibuat supaya si pemegang hak cipta itu bisa mengambil hak ekonominya. Betul. Ya kan? Jadi seandainya dia tidak mau mengambil ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Benar. Yang disasar itu adalah pembajakan secara Iya, betul. Jadi kalau misalkan dia udah bikin pabrik bajak gitu yang merugikan, nah arahnya tuh sebenarnya ke situ. Soalnya kan gimana ya, sekarang tuh yang namanya
lagu kan udah seenak jidatnya sih orang kan. Betul. Orang TikTok lagunya itu. Iya. Dan kalau gua nggak salah buat ngambil TikTok bayar ke yang punya Punya lagu lagu. asli. Orang luar tuh kan nggak tahu kalau misalnya seandainya itu hak kita tuh kayak siapa kan, kalau di luar pun nggak tertulis. Seandainya udah di remix, ya otomatis yang remix dong yang ngambil. Di Kementerian Hukum dan HAM itu ada daftar hak ciptanya cuy. Oh gitu. Jadi kalau misalnya kita mau pakai lagu, sebenarnya kita harus ngecek dulu itu punya siapa. Oh gitu. Setelah kita tahu itu punya siapa, kita cari tahu hak ciptanya itu ada di mana. Setelah hak ciptanya kita tahu ada di mana, kita komunikasi sama orangnya. Apakah bisa kita satu pergunakan pure cover gitu misalkan, ada hak ekonominya, atau di aransemen ulang. Nah itu biasanya ada perjanjiannya tuh, apakah nanti setelah di aransemen haknya tetap punya pencipta atau beralih yang antara yang punya hak cipta dengan yang aransemen, dengan yang bikin. Nah kalau misalkan memang beralih, berarti kalau misalkan yang hasil aransemennya itu dipakai orang lain, berarti bayarnya ke yang aransemen. Tapi kalau nggak beralih, kalau misalkan dipakai orang lain, ke yang punya pertama. Gitu. Nah ini juga termasuk misalkan gue punya kafe, terus gue sewa penyanyi band, terus dia nyanyiin lagu orang lain. Nah itu juga berlaku tuh. Tapi kalau itu gue sarankan lu tanya dulu, dia bayar royalti nggak? Udah ngurus hak royaltinya nggak? Kalau misalkan belum, berarti kan kita yang bayar nih. Nah, itu harus hitam putihnya jelas tuh. Kalau misalkan dia udah, ya berarti aman. Tapi menurut gua nggak akan ada sih yang kayak gitu sih. Tertib gitu kayak sih nggak ada sih. Susah ya? Temen gue punya kafe, nah nggak ada apa-apa sih, belum ada. Apalagi sekarang udah ada Spotify. Betul, kan Spotify kan Itu kan legal. Itu legal. ya. kan ada Terus iklan, Joox. kan. Joox. Tapi sebenarnya ya Spotify itu, makanya kenapa ada paket family. Karena itu hanya diperuntukkan untuk lu sendiri cuy, sebenarnya. Jadi kalau misalkan lu beli nih, ya itu sebenarnya lagunya buat lu doang. Jadi kalau diperdengarkan ke orang lain itu salah sebenarnya. Sebenarnya salah. Ini sama juga kayak lu beli software. Lu beli software legal kan, license-nya cuma satu kan cuy. Kalau misalkan lu install ke tempat lain kan walaupun sama nggak kebaca kan. Nah kurang lebih gitu. Makanya sekarang nih yang aman, rata-rata orang nggak dengerin lagu, biasanya dengerin radio. Iya sih. Karena radio itu lebih aman. Karena radio juga udah komersial sendiri kan. Betul. Dan dia memang diperuntukkan untuk diperdengarkan. Makanya dulu lu sempat ini nggak waktu Piala Dunia, terus bikin pengumuman. Apa tuh? Bagi yang mengadakan nobar, entah itu di kafe, di lingkungan, itu harus kasih tahu. Kenapa? Karena dia udah beli license. Dia udah beli license. iya, Jadi kalau misalkan orang mau nobar, lu tuh harus laporan biar dikasih, tapi lu bayar. Ya soalnya kan itu dikhusus untuk Yang punya license. Jadi ya kalau gue dari segi gue udah bayar license mahal-mahal, gila aja kali lu nobar-nobar aja gitu. gratis, cuma modal TV doang. Iya, kalau misalkan buat bagi penonton, ya lah ribet banget sih orang gua cuma mau nonton bola, apa sih ruginya buat lu? Ternyata itu meters sih. Kalau misalkan satu titik nih, lu narikin tiket misalkan goceng, yang datang 100 orang, berarti kan 500.000. Kalau satu pertandingan ada di 10 tempat, 5 juta. 32 pertandingan anjir, gimana habis Piala Dunia dia nggak nonton Piala Dunia beneran? Ya. Kalau juga dia kan cuma ngasih apa peringatan doang gitu, nggak sampai masuk rumah aja ngapain sih? Gue juga belum pernah lihat. Bukan yang ada. Nggak ada tim khusus yang ngomong repot gitu kan? Apain nggak boleh? Ada satu PP yang bongkar-bongkar gerobak ya, nggak ada ya. Ya itu kelonggaran yang bisa kita nikmati juga sih. Ya sebaiknya kita yang legal-legal. Betul, legal-legal. Menggunakan jalur yang bersih, legal dan tanpa duit. Gua kalau sebagai pemegang hak cipta gitu, ya mau karya gue dihargai sih. Megang hak cipta apa? Nggak ada sih. Kayak kita pemegang hak cipta angkringan balik kantor. Iya, udah Kalau trademark misalkan- ya lancar. Misalkan nanti ada di luar angkringan balik kantor di sini. Hey, walaupun kita belum kan lagi nggak macam-macam anda. Dia pernah kerja di KUA loh. Aduh. Nggak ada bu ya. Tapi pernah di KUD, Apa tuh? Koperasi Unit Desa. Ya. Ya, jadi gitu. Iya. Sekarang berdasarkan PP itu kita wajib bayar royalti pun kalau kafe-kafe mau memperdengarkan lagu orang lain. Jadi teman-teman be aware
hati-hati, Ya. jangan sampai menurut kalian ini sepele, tapi ternyata ada ancaman yang besar Ya. di balik itu. Jadi mungkin untuk sementara ini nggak kelihatan terlalu fatal ya, maksudnya Banyak excuse-nya. betul. Jadi lu masih suka nyetel gitu, nggak tiba-tiba ada satpol pp yang gedor-gedor Iya. tempatnya kan? Betul. Ya kan? Tapi kalau bisa Ya ya bener. Ya untuk Lebih aman ya lu bisa bisa prevent, prevent supaya tuh misalnya itu udahlah. tidak terjadi. Betul gitu aja sih. Jadi, lagu pakai Spotify, pakai Joox, nonton di iFlix, Netflix. Terus kalau mau beli, masih ada nggak sih toko DVD original gitu? Kayak udah nggak ada ya? Dari DVD. kamu sih gitu-gitu ya. Ada. Masih ada ya? Masih ada. Di kayak gitulah. Dan ini juga sebenarnya sih bisa menghidupkan kembali radio sih, ya nggak sih? Iya, benar, sebenarnya. Jadi gara-gara orang Spotify doang gitu. Ya, wah ada radio lagi, wah tuh naik lagi deh. Nah. Betul. Dan mungkin radio-radio digital ya, Kayak apa tuh? kayak nggak ada sih. Nggak. Kayak nggak ada sih itu udah Dan baca mungkin doang. Kasus aja. oh ya Kaskus ya, Radio. radio digital. Dan mungkin ya podcast angkringan balik kantor ya. Wah, iya Itu benar. Mungkin bisa masuk TV atau radio nantinya. Ya mungkin bisa masuk radio digital yang tadi itu. Wow. Ya, mungkin bisa masuk koran lah. Ya, aduh. Agak bisa kedengeran. Oke, terima Ya, kasih. thank you. Kita bakalan balik lagi dengan pembahasan mengenai hukum yang lain, tentunya dengan yang lebih sederhana. Jadi anda yang tidak terlalu paham, insya Allah paham tanpa belajar. 4 tahun tambah PKPA 6 bulan. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan tertentu bisa tulis di komentar. Oh, ya, atau Karena kita DM nggak ke bakal baca juga dan nggak bakal balas juga. Atau DM ke Instagram @angkringan.balik.kantor. Karena Betul. waktu di Fahri Setia itu ada beberapa juga, dan ada beberapa juga yang gua bales. Oh gitu. Iya, tapi kayaknya nggak ada feedbacknya juga. Tiba-tiba gue juga kaget gitu kan, gue nggak pernah naruh nomor gue gitu kan, tiba-tiba pinjaman online. Iya. Aduh, beda. Beda ya. Itu gua sih sebenarnya.